sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, ada 15 kota kabupaten, jadi tepatnya 2 kabupaten, Manokwari dan Berau, kemudian sisanya 13 kota. Ini dimaksudkan karena adanya indikator kenaikan yang signifikan di daerah tersebut sehingga memerlukan upaya untuk terutama menekan mobilitas masyarakat dengan pemakaian masker sehingga diterapkan PPKM darurat. Jangan sampai nanti kita fokus hanya di Jawa Bali, kemudian di luar Jawa Bali terjadi lonjakan dan kemudian nanti akan bisa menimbulkan efek pingpong. Saling yang satu sudah baik, kemudian nanti akan dipengaruhi oleh daerah lain yang meningkat. Kemudian untuk pelaksanaan PPKM darurat ini yang dimulai nanti hari Senin sampai dengan tanggal 20, tadi sudah dilaksanakan rapat dengan Forkompinda, para gubernur, bupati, wali kota, dan Forkompinda tingkat 1 tingkat 2, yang perlu dilakukan upaya simultan mulai dari sosialisasi dan persuasif, terutama memberikan komunikasi publik kepada masyarakatnya masing-masing, dan kemudian memberikan masukan atau dialog dengan asosiasi-asosiasi yang terdampak, mulai hotel, restoran, kemudian tempat wisata, dan lain-lain, termasuk juga tempat ibadah, kemudian perkantoran pemerintah. Ini sebenarnya sudah ada surat edaran dari Menpan RB, kemudian juga dengan tokoh-tokoh dan ormas yang berpengaruh. Nah, sambil sosialisasi dijalankan, langkah-langkah koersif juga sudah mulai dipersiapkan, baik dengan menerapkan undang-undang wabah penyakit penular, karantina kesehatan, KUHP, yang menggunakan acara pemeriksaan biasa, artinya diproses oleh kepolisian, diserahkan kejaksaan, dan kemudian untuk diajukan ke pengadilan. Tapi di samping itu juga dapat dilakukan acara pemeriksaan singkat yang kita kenal sebagai tindak pidana ringan, kipiring. Ini untuk khususnya yang misalnya pemakaian masker yang diatur dengan perda atau dengan perkada. Penegaknya yang paling utama adalah dari Satpol PP dan Polri, yang didukung oleh kejaksaan dan pengadilan. Ini dikemas dalam namanya operasi justisi. Namun memang sangat situasional di lapangan. Upaya koersif adalah upaya yang terakhir, ultimate remedium, upaya terakhir. Namun perlu ada ketegasan memang. Kemudian kita sudah menyampaikan tadi kepada kepala daerah, gubernur dan bupati wali kota, itu perlu ada kekompakan, pujian ada kekompakan dari Forkompinda. Para kepala daerah kita harap bisa untuk memimpin rapat Forkompinda, kemudian mengeluarkan surat edaran atau instruksi gubernur, dan kemudian menyemut strategi satu visi antar Forkompinda tingkat 1, sekaligus juga merapatkan dengan kepala daerah tingkat 2, bupati wali kota yang terkena PPKM darurat bersama Forkompinda tingkat 2, sehingga terdapat satu kesamaan visi antara tingkat 1 dan tingkat 2 untuk menerjemahkan instruksi Mendagri yang segera kita keluarkan sesuai dengan situasi lapangan masing-masing. Kemudian juga kita minta agar kepala daerah hadir di lapangan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Hadir di lapangan, mungkin pada saat sosialisasi, pada saat melakukan dialog dengan asosiasi, kemudian juga memberikan penjelasan mana yang dimaksud dengan esensial, yang mana yang kritikal di daerah masing-masing. Jadi diinventarisasi dan dijelaskan sehingga tidak multitafsir. Kemudian juga pada saat upaya-upaya koersif misalnya, sidak atau penegakan hukum, ini kita harapkan juga kepala daerah, bupati, wali kota
bersama Forkompinda bisa muncul, dan kemudian tolong rekan-rekan media cover mereka sehingga terlihat gerakan yang masif oleh para pimpinan daerah. Itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat. Yang terakhir adalah mengenai masalah bansos. Bansos ini selain tunai yang berasal dari Kemensos, dari daerah tingkat 1 ke tingkat 2 di dinas sosial masing-masing itu ada mata anggaran bansos dan jaring pengaman sosial. Ini dapat digunakan dan kemudian diharapkan dapat disalurkan kepada yang terdampak dalam bentuk fisik sembako biar kelihatan di masyarakat. Demikian juga dana desa juga dapat dimanfaatkan 8% dari dana desa untuk kepentingan salah satunya untuk bansos. Karena memang ada peraturan Menteri Keuangan 8% dari APBD khususnya dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Jadi komponen APBD itu adalah ada transfer pusat. Dalam transfer pusat itu ada DAU dan DBH, dana bagi hasil, 8% digunakan untuk kepentingan penanganan COVID. Di antaranya adalah termasuk mendukung pelaksanaan PPKM ini, masker, pembagian masker, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, juga dukungan kepada kelurahan. Karena di kota-kota ini ada, mereka tidak punya anggaran, kota-kota, sangat tergantung pada wali kota masing-masing. Ini dapat digunakan dari 8% APBD, DAU, dan DBH. Kalau untuk desa memang mereka memiliki dana desa. Nah ini kira-kira untuk dukungan anggarannya. Kita harapkan dengan diberlakukannya PPKM darurat ini, maka akan secara paralel Jawa Bali melaksanakan beberapa daerah yang memang 15 kota yang memang indikasi yang disampaikan oleh Bapak Menko, kemudian Menkes dan Kepala BNPB, kita harapkan bisa menekan secara paralel sehingga tidak terjadi efek pingpong dan serempak. Ada tekanan secara nasional untuk menurunkan angka tingkat nasional. Demikian Bapak Menko.